Haleluya, salam saudara-saudara. Membahas satu topik, kenapa di tengah muslim itu senang sekali dengan hoax. Ya, mungkin perlu saya sampaikan dulu bahwa di Islam sendiri memang ada larangan untuk mengatakan hal-hal yang buruk yang berkaitan dengan kebohongan. Janganlah kamu membawa berita hoax, baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, bahwa surat di Hujurat ayat 12 sendiri, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian zon itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan bangkai saudaranya? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, tetapi ada satu hadis dari Ummu Kulthum binti Uqbah menyatakan bahwa berbohong diperbolehkan dalam 3 hal. Hadis itu sudah terkenal sekali dengan menjalarnya medsos. Saya sudah tahu hadis itu sejak SMP. Guru saya Haji Mansur, guru agama waktu saya SMP itu, dia mengajarkan boleh berbohong, bla 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 katanya. Tapi nanti kita bahas yang lain dulu. Jadi ada dua kontradiksi di dalam, baik di Quran maupun di hadis. Sedangkan hadis itu adalah tafsiran dari Quran itu sendiri. Jadi kalau mau menafsirkan, ya harus mengerti hadisnya. Jangan hanya bernarasi tentang Quran tetapi tidak tahu hadisnya. Dan kita harus juga mengerti sababun nuzul, karena sababun nuzul itu menceritakan berbagai-bagai ayat untuk menjelaskan cara melaksanakan ayat itu. Kalau di Alkitab itu tidak perlu ditafsirkan. Kenapa? Karena ayat 1 menjelaskan ayat yang lain, dan ayat yang lain dijelaskan juga. Jadi antara ayat Alkitab dengan ayat Alkitab, sehingga tidak menimbulkan banyak pemahaman. Di dalam Keluaran 23 ayat 1 dan 2, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Informasi yang tidak kredibel atau yang disebut hoax adalah fenomena dan kejadian umum di masyarakat. Hoax adalah suatu berita yang bertujuan untuk mengaburkan atau bahkan menutupi informasi sesungguhnya. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat di manapun, ya, di suku ataupun budaya dan agama. Lebih-lebih saya merasa
berkewajiban untuk menyampaikan ini. Dan saya berada dan berdiri di mana? Apakah saya tetap seperti orang Islam ataupun saya keluar dari agama itu? Karena memang kebingungan-kebingungan yang terjadi dalam menghadapi kekerasan dan pengganasan di agama. Yang benar itu kalau melaksanakan kitab suci dan Quran dan apa yang telah dicontohkan Nabi dan sahabatnya, ya saya setuju dengan telolis. Mereka melaksanakan seperti yang diperintahkan oleh Quran. Tetapi kan boleh saja Anda mengatakan tidak semua Muslim itu begitu. Itu kan oknum. Oknum kok banyak sekali. Kelakuan oknum kok disetujui oleh semua. Semuanya hanya ngatain doang, bahasa doang. Tetapi hatinya itu setuju dengan kelakuan para pengganas itu selama ini. Nah, hoak dengan menyebarkan luas perkembangan medsos juga luar biasa. Tetapi saya harus membuat disclaimer dulu bahwa antara YouTubers Muslim dengan YouTubers Kristen beda jauh kualitas kebenaran. Kalau Muslim itu pasti hoak. Ngomong apa saja. Apalagi bertemu dengan entah si Zuma, Uni, Rifa, Aritonang. Kalau sudah dirasuki oleh iman, oleh ayat-ayat kitab sucinya, ya tentu saja dia rela berbohong. Nah, di TikTok ataupun di YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan sebagainya, masyarakat zaman sekarang ini memiliki kebebasan tersendiri untuk menyampaikan apapun. Tidak terkecuali misalnya Menteri Kebudayaan Fadlizon. Itu jelas-jelas dia berani mengucapkan hoak, kebohongan itu. Dengan mengatakan bahwa pemerkosaan Mei 98 itu hanyalah rumor. Dan dia sangat menyakitkan hati. Fadlizon ini kan di samping memang memiliki budaya nenek moyangnya yang bohong, tetapi dia juga beragama Muslim itu. Jadi tidak salah jika dia berkata semacam itu. Dan itu sudah lama, bukan sekali dua kali Fadlizon ini mengadakan berita zong. Dan bagaimana dia bisa menerima informasi-informasi semacam itu? Sementara dia kan membaca. Nggak mungkin dia seorang menteri kebudayaan. Kisah Rasul 21 ayat 24, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggung biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ini Fadlizon hukum Islam yang dia pakai, sehingga berbohong dalam 3 hal dan untuk membela diri itu pantas dilakukan. Dan korban ini mereka masih trauma sampai sekarang. Dari 1998 sampai hari ini sudah berapa tahun, saudara-saudara? Sudah 30 tahun. Tetapi Fadlizon memang muka manusia itu nggak ada rasa malunya ya. Dan bagaimana ya istrinya nggak malu juga kalau ketemu istri-istri lain itu. Ya pantas saja.
Tapi Prabowo tetap mengangkatnya karena ada jasa kebohongan di dalamnya. Jasa kebohongan yang dia lakukan itu untuk membela Prabowo. Nah, fenomena hoak yang melanda belakangan ini bukanlah hal yang baru. Sudah ada juga sejak bahkan pelakunya itu nabi. Sehingga kita perlu melihat bagaimana Quran hadis membahas larangan hoak itu. Nah, kajian terhadap ayat-ayat ada hadis Quran berkaitan dengan hoak yang perlu dilakukan agar mengerti pesan moral di dalamnya. Sehingga saudara-saudara, saya harus meninggalkan keyakinan itu. Bukan main-main. Karena memang didukung oleh ayat Quran dan hadisnya. Mari kita lihat Alkitab 2 Raja-Raja 9 ayat 11. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Jadi saudara-saudara, saya heran. Ya tapi juga nggak bisa disalahkan karena kitab sucinya sendiri surat 59 ayat 7 itu boleh merampok harta orang kafir. Boleh ngerampok. Buka ayatnya, buka ayatnya. Kalau saudara nggak percaya, mohon maaf, saya tidak menista. Tetapi saya melakukan kajian komparatif dua kitab suci, terutama Quran dengan Alkitab. Sehingga pertobatan saya di dalam Kristen ini membawa dampak bahkan konsekuensi terhadap diri saya sendiri. Nah, studi perbandingan yang saya lakukan antara Islam dan Kristen ini sudah final. Sehingga kalaupun Anda orang Kristen sendiri benci kepada saya serahkan Anda kepada Tuhan. Sedangkan kalau Muslim membenci saya, sudah wajar. Wajar, saya sudah mengalami penganiayaan itu dan dipenjarakan vonis 4 tahun. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah main-main dengan keimanan saya, dengan Injil, dan kepada Kristus saya nggak main-main. Di dalam penjara saya banyak Muslim terima Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara, penyebaran berita hoak biasanya diperparah dengan adanya sekelompok manusia di masyarakat yang sudah senang bergosip dan menjadikan gosip sebagai komoditas perdagangan sehari-hari untuk mendapatkan keuntungan materi semata. Bahkan ini kan cerita-cerita dongeng seperti televisi Indosiar itu. Senang sekali sinetron bohong itu. Aneh-aneh. Cerita siksaan kubur. Cerita tentang kuntilanak. Bisa-bisanya. Dan ini dipimpin oleh TV One di dalam hoak keagamaan itu. Bagaimana pandangan TV One terhadap Saifuddin Ibrahim? Ini salah satu contoh. Dia nggak takut untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang saya dan memberitakannya di medsos, di televisinya. Kenapa? Karena memang nilai jual berita hoaknya itu bagus sekali. Dia wawancarain teman saya di sana, yang jadi dekan fakultas
Usuluddin di Solo. Ya dia hanya bercerita tentang saya pada zaman itu. Sudah berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. Teman-teman saya bercerita tentang saya yang zaman itu. Dia tidak tahu perubahan saya setelah saya jadi orang Kristen dan saya menjadi pendeta. Dan saya melakukan kamuflase waktu itu, supaya mereka juga tidak tahu siapa diri saya sebenarnya. Walaupun teman-teman ini tidur sekamar dengan saya, mereka tahu, tetapi kejujuran saya, mereka tahu persis. Saya jadi wartawan waktu itu. Wartawan di majalah yang dipimpin oleh dekan fakultas itu. Dia pimpinan redaksinya, saya ketua wartawannya. Saya suka wartawan, saya suka ke Jogja, saya suka ke mana-mana untuk mengumpulkan berita. Terutama ke Muhammadiyahan dan kemahasiswaan. Karena memang wartawan majalah kampus. Tetapi saya mendapatkan pengalaman untuk mewawancarai menteri-menteri, mewawancarai rektor-rektor yang datang dan tamu-tamu. Dan untuk mendapatkan berita itu, saya harus tidur dengan dia di hotel ataupun di Wisma Universitas di Kleco waktu itu. Mereka mau bercerita kosong kayak begitu. Bahkan saya untuk dikatakan oleh mereka, ya kurang sehat lah, harus dibawa ke rumah sakit jiwa, kata sekretaris MUI Holil Nafis. Ya, dia nggak bisa membantah apa yang saya omongkan, perbandingan yang saya lakukan, dan ucapan-ucapan saya, pernyataan-pernyataan iman ataupun penginjilan saya, hapuskan 300 ayat malapetaka bangsa-bangsa itu. Tidak ada jalan lain kecuali maki-maki. Nggak bisa dibantah apa yang saya ucapkan. Sebuah pernyataan yang sangat memalukan agama besar ini. Jadi hanya untuk mendapatkan materi dan mempertahankan dirinya. Mereka tidak mau keluar ego dan kesombongannya itu. Apalagi mengaku dosa. Kalau di iman kami itu Kristen, mengaku dosa, bukan istighfar, mohon ampun, bukan mohon ampun. Inilah beda Alkitab dengan Al-Quran. Di dalam pengakuan iman itu, iman kami adalah pengakuan dosa, mengaku dosa. Kalau di Muslim, mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Aku bermohon ampun kepada Allah yang maha besar. Beda jauh dengan konsep Alkitab. Mengaku dosa. Kalau kamu mengaku dosamu, maka Tuhan maha pengampun. Ayatnya banyak sekali. Ini dua konsep yang berbeda. Jadi perilaku gosip tanpa disadari sudah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sekarang. Dan hal ini bisa menjadikan orang kecanduan untuk bergosip. Maka seperti TikTokers Muslim dengan TikTokers Kristen, beda jauh. Dan itulah yang saya syukuri sampai sekarang. Ya mungkin adalah kalau sekedar untuk gaya-gaya, untuk misalnya saya jatuh cinta sama Uniriva, kita nggak usah ngomong debat agama, marilah kamu ke Amerika, saya menikah dengan kamu.
Nah, itu Anda tahu itu bukan gosip atau hoax. Tetapi saya tidak jatuh cinta sesungguhnya kepada Rifai. Saya punya anak istri, tetapi untuk hiburan, untuk mengatakan, bukan sebuah kebenaran. Jadi untuk kaum muslimin ini, mengingatkan kepada saudara-saudara menghindari perbuatan gosip, karena menyebarluaskan gosip itu ibarat memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, saya sudah ucapkan dan sampaikan tadi di Quran Al-Hujurat ayat 12, dan bertentangan dengan hadis boleh berbohong dalam 3 hal: ketika berperang dan dalam rangka mendamaikan perselisihan, dan juga perkataan suami dan istri atau sebaliknya untuk saling menyenangkan hati. Karena di Islam itu kan boleh poligami, sehingga menimbulkan Muhammad harus memberikan konfirmasi boleh berbohong antara suami dan istri. Istri satu, I love you. Istri kedua ditanya, siapa sih yang kamu lebih sayang daripada 3 istrimu? Ya kamulah. Datang lagi ke rumah selanjutnya hari Rabu, ditanya sama istri ketiganya, siapa sih sebenarnya yang paling kamu sayangi? Ya sebenarnya kalian itu sama-sama, tetapi kamulah yang paling kucinta. Ini contoh di mana Muhammad sangat menganjurkan untuk berbohong. Jadi misalnya hoak di dalam lagi perang Israel ini, wah Muslim coba berita-berita televisinya itu, berita-berita omongan para YouTubersnya, wah Israel hancur. Tapi kenyataannya apa? Iran porak-poranda babak belur, dan tinggal menunggu beberapa hari lagi si Ayatullah ini harus dihabisin. Dan masalahnya ini sebuah rezim, jadi bukan tokoh dan pemimpin itu bagaimana, ini rezim. Manusia-manusia yang kepala batu, yang tidak menyadari kemampuan dirinya. Israel nggak bisa dilawan di dalam banyak hal. Israel itu hanya bisa disamakan dengan Inggris, Prancis, kekuatannya. Bahkan Israel punya 90 hulu ledak nuklir. Korea Selatan 30 hulu ledak nuklir. Rusia itu punya 5.500 hulu ledak nuklir. Itu nomor 1 adalah Rusia. Dan hulu ledak itu belum ada yang meledakkannya, belum ada yang memakai di dalam peperangan. Kalau hulu ledak itu dijatuhkan, udah habislah. Ledak bom atom aja, 2 atom itu menjatuhkan Nagasaki dan Hiroshima. 1 bom itu, bom langsung ngek itu 200.000 orang. 200.000 orang. 200.000 orang itu sudah hangus semua, habis semua, saudara. Nggak ketahuan lagi tulang-tulangnya, sudah jadi abu. Nagasaki itu langsung di tempat itu 250.000 orang. Kemudian 200.000 lagi meninggal pelan-pelan setelah 2 tahun kemudian. Jadi 1 hulu ledak itu menghabisi 500.000 manusia. 1 juta orang bisa habis 2 bom. Baru itu loh. Dan gara-gara bom atom itulah Indonesia bisa merdeka.
mestinya bisa merdeka, bukan dengan bambu runcing. Sejarah Indonesia begitu banyak bohongnya, membangun kebohongan-kebohongan dari sejarah itu. Dan bagaimana Imam Bonjol menjadi pahlawan nasional, padahal membantai orang Batak itu. Orang Batak itu 600.000 orang. Jadi satu hulu ledak nuklir. Itulah sebabnya ya perang itu menang jadi abu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Lo mau menang mau kalah ya hancur dua-duanya. Israel dan Iran sekarang ini. Bagaimana gedung sekali kena bom yang beratnya 20 ton, tuang, buar. Nggak terhitung nyawa orang di dalamnya itu. Kemudian itu berbohong untuk strategi gitu. Kemudian bohong yang kedua yang diizinkan Muhammad adalah mendamaikan orang. Jadi kita mengatakan kepada si A dan berbeda kepada si B, yang penting mereka berdamai. Dia bilang, dia sampaikan salam kepada kamu. Padahal nggak disampaikan salam. Bilang lagi, salam dari ini. Oh iya. Terus setelah keduanya bertemu, terima kasih sudah menyampaikan salam kepada saya. Padahal nggak pernah menyampaikan salam. Dalam rangka perdamaian dua pihak yang berselisih diperbolehkan. Nah ini sebenarnya bukan berbohong, tapi ya Muhammad menggunakannya bohong. Berbohong antara suami dan istri itu sudah saya sampaikan ini. Tetapi fakta di dalam masyarakat Muslim ini suka sekali hoak dan bohong. Apalagi yang berkaitan dengan strategi, dan ini adalah perang agama. Mereka sudah sampai kepada tengah-tengahnya. Bagaimana sikap Muslim terhadap orang non-Muslim sekarang, entah di mana saja. Kemarin ada anak rohani saya bersaksi, dan dia bilang bagaimana di Bogor itu kalau mencari kos gitu, agamanya apa, KTP-mu apa. Mereka nggak mau kalau KTP-nya Kristen atau non-Islam. Betapa susahnya untuk mendapatkan mahasiswa cari kontrakan kos hanya untuk sekolah. Begitu sadisnya agama ini, saudara-saudara. Maksudnya Muslim. Apalagi di Jakarta, agamamu apa? Mana KTP-mu? Ketahuan Kristen, udah. Makanya kalau Anda ini punya KTP, ya tulis sajalah Islam. Ataupun yang sudah murtad, diam-diam ini, jangan ganti KTP. Udah biarin aja. Yang penting anak mau ke gereja, istri mau ke gereja. Ya. Ya kalau sekedar untuk berbohong kepada istri, masakanmu enak. Gitu. Oh saya enggak. Sampai istri saya yang almarhumah itu enggak tahu saya masakan apa yang paling saya sukai. Dia enggak tahu. Pokoknya saya makan aja. Saya cicipin. Saya makan dengan lahap. Tetapi kalau saya nggak suka masakan dia itu, saya pergi ke warung. Nanti makan lagi dengan lauk yang lain. Begitu model saya. Saya nggak bisa menyembunyikan kejujuran saya. Sehingga istri saya walau bagaimanapun dia cinta sekali dengan saya. Demikian untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Bukan
menjaga harmonisasi rumah tetangga. Dan penting untuk dicatat bahwa saudara-saudara, dalam konteks Islam, berbohong pada umumnya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan tercela. Tetapi untuk apa sih semuanya ini? Kita akan kembali dengan firman Tuhan. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Itu yang ditulis di dalam Ratapan 2 ayat 14. Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yaitu ya saudara-saudaramu itu. Ya memang kalau ngomong bohong ya semua orang pasti pernah berbohong. Mana ada orang yang gak pernah berbohong dari kecilnya. Dari kecilnya, apalagi Nabi itu, dengan mengatakan dirinya Nabi, dia sudah bohong. Mana ada Nabi kayak begitu. Dia sangat menjunjung tinggi kebohongan dan tipu-tipunya itu. Bagaimana mungkin dia nggak berbohong? Istri banyak, 30 wanita dia tidurin. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Begitu juga kepada umatnya sekarang ini. Dan saya sangat memohon maaf sekali lagi. Lukas 6 ayat 44 dan 45. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Siapkah Anda mendengar kalimat saya selanjutnya? Tunggu, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ini renungan yang saya ajak untuk mengenal bagaimana memperbaiki kebudayaan Indonesia ke depan. Tidak bisa dengan Quran, tetapi hanya dengan Alkitab.